Buat aku sih menarik karena pasti ada sesuatu ketika video penelusuran sampai bisa dapat 11 juta penonton. Apa yang ngebuat Mas Bobi langsung tertarik? Yep. Untuk oke, ini gue mau nih. Nah, cerita Lila itu dramanya kuat banget. Dramanya solid banget gitu. Jadi Mbak Sarah ketemu hantu anak kecil namanya Lila. Oke. Dia itu mencari-cari saudari kembarnya yang juga anak kecil namanya Lily. Semua karakter di film ini itu tuh beban emosionalnya tinggi banget. Bahkan karakter anaknya pun menurut aku juga berat secara psikologis untuk dimainkan gitu. Berarti buat cerita Lila ini tuh berapa lama? Setengah tahun sih. Bagaimana supaya film yang kami bikin adalah film yang tetap baik dan entertain buat orang gitu. Kalau misalnya gue tanya dalam short term deh, kita lihat 3-5 tahun ke depan. Ya. Kalau tadi kan kita ngomong 5 tahun ke belakang. Ya. Genre horor mendominasi. Ya. Masih tetap dekat. Betul. Kira-kira kalau lo ngeliat 3-5 tahun ke depan gimana? Ada Sabri di mana? Jauh ya ini. Wow. Welcome back to Natap Layar. Karena cinta film, Pantas dibahas bareng. tepuk tangan lu dong semua. Sekarang kali ini bareng Bareng sama sutradara Mas Bobi Prasetyo. Wih, gila. Gue tahun lalu, was it last year or like no? Apa 2 tahun? 2 tahun lalu. Gue nonton Kuasa Gelap, terus gue kayak, wah ini film horor pertama nih yang ngangkat exorcism dari agama Katolik. Yes. Dan dari film itu gue juga baru tahu pertama kalinya tuh Mas. Oh ternyata kasus exorcism di Indonesia tuh ada gitu ya. Yeah. Dan akhirnya Menarik. Mas Bobi datang ke studio Natap Layar. Thank you banget Mas. Thank you banget sudah menyempatkan datang. waktunya ke sini. Dan kalau boleh jujur nih Mas ya, kita itu di studio di podcast Natap Layar, kita tuh cukup jarang bahas film horor Indonesia. Betul. Iya, kita cukup jarang. Dan pas kemarin dapat info ada kesempatan buat bisa ngobrol bareng sama Mas Bobi, ya kita langsung tertarik karena kita belum banyak bahas nih tentang film-film horor Indonesia. Walaupun kita banyak beropini tentang film horor, Betul. tapi kita belum cukup mengorek dari orangnya langsung, Betul, guys. kita belum ngobrol langsung sama memang pelaku, ya. pelaku yang memang kalau aku lihat kan track recordnya Mas Bobi juga banyak film horor kan. Ya, makanya itu salah satu yang bikin kita penasaran juga Yes. sih buat kita ngobrol sama Mas Bobi Kenapa hari ini. tidak banyak horor yang dibahas sebelumnya? Baru Emang- sekali sih waktu itu Iya, ada. belum dapat kesempatan banyak aja ya. Yes. Sebenarnya kita nebar jala sih banyak. Oke. Baru sekali waktu itu ya, sekali doang ya. Sama Baru sekali MVP doang. juga kebetulan. Sama MVP juga ya. Dia bukan ibu. Oke. Dari Sama Mas Randolph ya. Mas Randolph ya. Yes. Betul. Yes, Nah, yes, sekarang kita bakal bahas horor bareng Mas Bobi. Karena kayaknya filmnya mau ada yang rilis ya bentar lagi. Betul. Ya, film apa nih Mas? Kaosnya tuh udah ada tuh. Filmnya judulnya Cerita Lila kan nih di bioskop 18 Juni 2020. 18 Juni berarti kalau dihitung dari tanggal hari ini 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, 2 betul. minggu lagi Tepat rilis. ya, betul. Oke. Judulnya Cerita Lila. Cerita Lila. Oke, biar nggak spoiler nih. Coba dari Mas Bobi kira-kira apa nih Mas yang bisa diceritain? Di luar kan sebenarnya teaser dan trailer itu juga udah ada. Dan mungkin untuk orang-orang yang udah ngikutin tentang cerita Lila kayaknya udah tahu. Ini kan ceritanya udah ada di YouTube ya dari Yes. Sarah Wijayanto ya kan. Betul. Tapi kira-kira kalau dari Mas Bobi sendiri nih, ini ada platform sekarang kita ngobrolin filmnya. Ya. Kira-kira apa yang Mas Bobi pengen ceritain lagi? Mungkin background dari filmnya atau gimana? Untuk orang-orang supaya juga bisa dapat info-info lebih mengenai film Cerita Lila ini sebelum filmnya rilis. Oke. Jadi sebenarnya mungkin mau dijelasin buat orang-orang yang belum nonton YouTube-nya ya. Yes, Jadi- terlebih mungkin untuk orang-orang yang Yes. belum familiar sama ceritanya kali. Betul. Ya. Iya. Jadi Cerita Lila ini adalah salah satu video penelusuran Oke. dari tim DMS, timnya Sarah Wijayanto. Oke. Itu tahun 2020 Mhm. mereka merilis sebuah video penelusuran di YouTube waktu itu dan viewersnya sangat banyak. Oke. Terakhir saya cek semalam itu 11 juta 11 juta di YouTube. di YouTube gitu. Terus tahun ini sebenarnya sejak tahun lalu sudah digodok untuk dibuat versi filmnya gitu. Dari tahun lalu. Dari tahun lalu ditulis, proses penulisnya lumayan lama Mhm. karena penulisnya juga harus ngobrol sama yang punya cerita kan, which is yang ketemu itu yang punya cerita adalah Mbak Sarah Wijayanto pada saat itu kan. Jadi kita banyak brainstorming sama beliau, nanya-nanya tentang karakter apapun itu sampai akhirnya di awal tahun ini kita syuting dan akhirnya bisa rilis tahun ini. Jadi buat aku sih menarik karena pasti ada sesuatu ketika video penelusuran sampai bisa dapat 11 juta penonton gitu. Apa sih yang Pasti ada traction-nya tuh. Iya, pasti ada attraction-nya gitu. Dan pas nonton, pas tawarin pertama kali memang
memang menarik banget, kayaknya aku harus bikin sih, aku Oke. pingin bikin ini gitu. Tapi sebelum Mas Bobby ditawarin Hmm. untuk ngedirect filmnya, berarti emang udah nonton videonya. Pada saat ditawarin saya Baru nonton. ya. Ya. Oke, I see. kalau ngomongin attraction itu sendiri, Hmm. apa yang ngebuat Mas Bobby langsung tertarik? Yep. Untuk oke ini gue mau nih. Ada sesuatu yang berbeda dari cerita ini gitu sepertinya. Ya. Hmm. Jadi mungkin aneh apa enggak ya. Jadi setiap kali aku ditawarin film horor, justru yang aku lihat tuh dramanya dulu. Dramanya Hmm. dulu. Potensi dramanya dulu, karena menurutku setiap cerita, setiap genre itu pasti basicnya dramanya dulu kan. Mhm. Nah, cerita Lila itu dramanya kuat banget. Dramanya solid banget gitu. Bisa dibayangin gak sih kalau kalian nonton video YouTube-nya itu, Mhm. jadi Mbak Sarah ketemu hantu anak kecil namanya Lila. Oke. Dia itu mencari-cari saudari kembarnya yang juga anak kecil namanya Lily. Lila Seumuran dan mereka, Lily. Lila dan Lily. Selama puluhan tahun di rumah itu, karena tapi mereka adalah dua roh yang tidak pernah ketemu. Hmm. Jadi tragis gitu. Merinding lagi tuh. Soalnya gini Mas, sorry gue Iya. sejujurnya gue tuh sangat penakut. Oke. Gue sangat, mungkin itu alasan yang jarang bahas horor kayaknya. Sabrina yang lebih bisa berani ngebahas film horor. Oke, Iya, lanjut Mas. Iya. Jadi pas nonton videonya, wah, sangat emosional. Hah? Bayangkan anak kecil yang mencari saudara kembarnya yang mereka berdua kasusnya adalah sama-sama dibunuh sama ibunya. Oke. Itu bisa kebayang dong akan Iya. akan jadi sebuah drama seperti apa gitu. Mhm. Terus pas ngobrol-ngobrol sama Mbak Sarah, ngobrol-ngobrol sama penulis, ngobrol sama produser, ada develop cerita juga. Wah, ini akan menjadi sebuah cerita yang drama yang menarik. Kemudian ketika kita kemas dalam genre horor pun pada akhirnya juga akan menarik gitu. Karena buat aku kalau kita bisa bikin orang simpatik sama semua karakter yang ada di film ini gitu, horornya bisa jadi works, Hmm. ya kan? Oke. Kayaknya itu menurutku fondasi cerita horor deh. Kalau orang nggak peduli sama karakternya, Mhm. lo mau dikejar-kejar apapun kayak. Kayak ya, jadi orang nggak udah berasa amat. apa-apa Nggak ya. Iya. invested kayaknya. Iya betul. Ya, ya, ya. Jadi karena potensi dramanya oke, terus ceritanya sangat bagus, oke, menarik gitu. Berarti dari base, berarti kan ini cerita Lila adalah suatu film horor yang punya source material ya. Betul. Ya, dari source material ini tuh Kak Bobby dan mungkin tim yang mendevelop kayak apakah ada suatu hal yang ditambahkan ke dalam ceritanya atau kayak apa ya bilangnya, kayak dilengkapi untuk kayak bisa exploring the story kayak way bigger gitu. Iya, Karena betul. yang tadi dari cerita YouTube sekarang mau akan jadi feature film yang kayak akan lebih panjang dan mungkin akan lebih banyak waktu buat bisa menunjukkan banyak hal gitu. Atau Betul. mungkin ternyata approach-nya lebih ke faithful terhadap Yes. original story-nya atau gimana? Bisa Ya. dijelasin nggak Mas? Sebenarnya tetap faithful karena yang mau kita pingin orang kasih lihat dan pingin orang tahu adalah kenapa si arwah Lila dan Lily ini hilang kan sebenarnya. Kalau kita Oke. ngelihat di YouTube-nya, dan kenapa mereka mencari satu sama lain. Hmm. Jadi goalnya adalah menjelaskan itu, gitu. Kenapa kejadian ini kenapa dan ibunya siapa gitu. Cuman pada saat mendevelop, tentu saja kita memberikan sudut pandang yang lain ya, Oke. gitu. Termasuk karakter-karakter lain yang ditambahkan juga untuk membuat ceritanya lebih solid lagi dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Mm. Nah, Iya. tadi kalau ngomongin karakter baru, Hmm. berarti boleh jelasin nggak untuk di film ini berarti karakter baru apa nih yang dieksplor buat diadaptasi ke dalam film? Iya, jadi kita ada tentu saja kalau bercerita soal misalnya dua anak kembar dan satu ibu gitu. Heeh. Tentu saja kita juga bercerita tentang siapa ayahnya. Oke. 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 Itu. Jadi itu juga karakternya kita adakan di film ini Oke. gitu. Terus bagaimana background ibunya bisa sampai sebegitu. Oke. Lalu nanti akan ada lagi tokoh orang-orang yang akhirnya berkaitan dengan cerita keluarga itu gitu. Bersentuhan dengan histori keluarga yang Lila Lily itu. Nanti akan ada mungkin bisa cerita ini justru sudut pandangnya diambil dari kedatangan orang baru ke rumah yang Ke ditempati rumah. oleh Lila Oke. dan Lily itu. Yang dimana rumah ini kayaknya kalau aku lihat dari trailernya tuh akan jadi sentral dari set filmnya ya. Betul. Rumah ini ya. Dan Mindset. kalau dari trailernya aku lihat banyak Lutesianya. Betul. Iya, banyak Lutesianya. Nah, Betul. apakah kita sekarang ngomongin lebih ke karakternya nih berarti Mas Boleh. Bobby. Lutesia ini apakah menjadi main karakter di film ini? Ya. Dan kalau misalnya memang iya berarti apakah cerita Lila ini tuh diambil dari angle
si Lutetia ini atau gimana? Betul. Jadi Lutetia sebenarnya adalah kalau kita bicara tadi karakter baru yang ditambahkan, Lutetia adalah karakter baru yang ditambahkan dari yang nggak ada di video di original story-nya gitu ya, di video YouTube-nya. Nanti dengan perjalanan Lutetia ini menempati rumah itu, kita akan bisa mendapatkan jawaban-jawaban mengenai apa yang terjadi pada Lily, Lila dan ibunya. Oke. Berarti dia tuh kayak main karakter yang jadi istilahnya tuh narator yang di-rely sama audiens ya, buat kayak membuka apa aja yang terjadi nih dari di balik cerita ini. Betul I sekali. guess, ya. Oke. Nah, ini first time Mas Bobby kerja di satu project sama Lutetia atau gimana? First time sama First time. Lutetia. Tapi sebelumnya kan kita berteman. Jadi tapi belum pernah satu project. Ini akhirnya Akhirnya kesampaian. jadi debut project bareng ya. Emang pilihan utamanya Mas Bobby untuk Iya, bisa sejujurnya. masukin Lutetia ke dalam project ini. Betul. Jadi biasanya kalau kita mau memulai sebuah project kan kita selalu bikin list tuh sama produser. Misalnya tiap tokoh tuh kita punya biasanya kayak 3 calon atau 4 calon gitu. Lutetia adalah sejujurnya waktu itu nomor 1. Nomor 1 ya. Iya. Nomor 1 dan langsung. Kebetulan jadwalnya bisa dan semuanya. Oke. Dia juga tertarik, jadi let's go. Oke, how is it Mas? Gimana Iya, experience betul. pertama kali membuat film dengan Lutetia? Enak banget, sangat kooperatif, sangat kolaboratif. Kita tuh banyak ngobrol di set, banyak menambahkan sesuatu juga. Karena Lutetia juga beberapa kali kan sudah pernah bikin film horor ya. Iya. Ada main film horor. Jadi menurutku kita kayak banyak create hal bareng sejak reading sampai di set gitu, yang nggak ada di skenario tuh. Mungkin karena vibe-nya jadi kayak temen ya, jadi kayak kadang-kadang kita apain ya gitu. Kesurupannya mau gaya apa ya gitu. Ada beberapa gaya kesurupan kita cari referensi. Ya, jadi berasanya kayak bikin tugas kampus sama teman. Cair lah ya. Cair ya. Sama aku tuh juga nulis ada Kak Syarifah Danis juga kan. Tuh. Dan ya mungkin di generasi kita ya Sab ya, kita tuh tahu Syarifah Danis tuh dari Coffee Bean. Kalau gue. Dulu dari mana? Coffee Bean. Coffee Bean. Ada dulu tuh kayak skit kayak komedi gitu di apa namanya di coffee shop. Namanya Coffee Bean kalau nggak salah. Nah itu tuh gue pertama kali tahu Syarifah Danis di situ. Oh gue justru baru Rumah Dara kan. Pertama kali dari Rumah Dara. Iya. Dan semenjak Rumah Dara, kan Rumah Dara tuh lumayan jadi kayak cult film gitu sekarang ya. Betul. Kayak orang-orang sangat memuji dan sangat suka film itu kan. Betul. Sampai di tahun ini apa tahun kemarin gitu ya, kayaknya kalau ngelihat Syarifah Danis tuh wah udah identik banget nih sama film horor gitu. Especially orang-orang yang udah familiar sama Syarifah Danis dari Rumah Dara. Nah, mungkin yang pengen gue tanya adalah the reason why akhirnya juga Syarifah Danis terlibat di project ini sih. Apakah sesimpel dia adalah sosok familiar di genre horor Indonesia atau ada alasan lain? Dia nanti kalau menonton filmnya akan ngerti ya kenapa Syarifah Danis adalah orang yang paling tepat untuk memainkan karakter ini. Oh gitu. Iya. Sama jawabannya waktu kita meeting pemain sama produser sama tim casting, kita ngelis beberapa pemain gitu berdasarkan pada beberapa banyak faktor ya. Dari faktor misalnya faktor fisik, faktor karakter, faktor background gitu. Kita ngerasa kayaknya yang paling powerful untuk main karakter Rahma ini, ibunya Lila Lily, memang Syarifah Danis. Gitu. Dan semua karakter di film ini itu tuh beban emosionalnya tinggi banget. Itu karena kita yang tadi jelasin ya, ini cerita yang bicara soal anak yang dibunuh ibunya. Bahkan karakter anaknya pun menurut aku juga berat secara psikologis untuk dimainkan gitu. Jadi rasanya nggak ada yang enteng, dan teman-teman aku sih berharap yang main jadi anak-anak kecil juga semoga nggak kapok ya main film horor karena beban psikologisnya berat banget ceritanya gitu. Semakin skenarionya semakin dibaca kayak waduh semakin dark. Itu sebenarnya salah satu hal yang sering diomongin juga dalam filmmaking proses kali ya. Namanya karena banyak di film horor atau kayak film-film yang ada karakter anak kecilnya, cuman karakter anak kecilnya tuh harus melalui banyak hal yang sangat berat lah gitu. Betul. Tapi kalau di film ini tuh ada hal yang dilakukan ngebuat kayak istilahnya shielding these child actors gitu dari perasaan trauma mungkin atau kayak perasaan yang bikin mereka takut gitu. Iya. Karena kalau gue ngeliat trailernya it's full of terror gitu. Iya, betul. Dan intense kan. Iya kayak intense ya. Gue penasaran juga ngebayangin these child actors gitu untuk ikut involve di project kayak gini tuh gimana sebenarnya. Iya. Sebenarnya biasanya kalau aku nyari pemain anak kecil itu biasanya aku pasti casting dulu. Castingnya tuh lebih ngobrol.
Jadi aku tahu mereka ready apa untuk melakukan hal ini gitu, akan memulai project ini gitu. Dan dari ngobrol itu biasanya ketahuan kan mereka mentalnya seberapa, terus kemauannya setinggi apa. Terus aku biasanya ngobrol sama orang tua, itu aku jelasin semuanya gitu. Aku minta juga sama-sama untuk ngejagain gitu. Dan untungnya aku dapat 2 aktor anak yang menurutku pintar banget. Ini yang berarti memainkan Lila dan Lily ya? Lila dan anaknya Lutesia. Anaknya Lutesia. Ya. Oke. Jadi karena Lila dan Lily adalah satu aktor. Itu pinter banget dan bahkan awalnya aku takut gitu karena si yang main jadi anaknya Lutesia ini si Micheline, setahuku belum pernah main film horor sebelumnya. Jadi kekhawatiranku justru karena syuting film drama dan horor itu vibes-nya sangat berbeda, energinya sangat berbeda gitu. Bisa nggak ya, aku sempet kalau nggak salah aku sempet curhat sama Lutesia, gimana nih anak kecilnya bisa horor kuat nggak ya gitu. Karena dia pernah syuting bareng Ute juga. Terus mas pinter kok mas anaknya, itu pinter banget. Terus pas ngobrol open malah dia excited banget dan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, sehat dan happy, tuh ngefek banget sih buat mereka. Berarti 2 aktor anak ini fine deh ketika di shoot, ketika lagi syuting. Sangat, dan mereka ternyata jauh lebih cerdas daripada kadang-kadang kita kayak lupa kalau anak kecil itu juga pintar ya. Kita jelasin kondisinya kayak, oke om, aku tahu kok maksudnya. Mantap. Mereka ini berarti di kisaran umur berapa ya? Yang satu mungkin umur 8 tahun, satunya umur 12. Oke, berarti satunya udah lumayan udah mau masuk teen, satunya masih di bawah umur 10 tahun berarti. Oke. Nah, also talking about the set, Mas. Tadi kan kita juga sempat mention setnya itu kan kayaknya centralized di rumah itu kan. Betul. Nah, itu setnya di-build atau dari Mas Bobby dan tim mencari tempat yang sesuai atau gimana tuh? Iya. Untuk nge-decide setnya. Betul. Kita cari sebenarnya. Karena nggak tahu ya, aku ngerasa kayak kalau di-build somehow energinya baru gitu. Energinya nggak ada historinya gitu rasanya. Jadi kita nyari rumah tua, memang rumah lama gitu, dari tim lokasi dari Jakarta menuju ke timur jalan sampai akhirnya ketemunya di Jogja. Berarti syutingnya di Jogja ya? Dan di rumah itu. Di rumah beneran berarti ya? Betul. Rumah itu beneran. Ada yang punya itu rumah berarti? Betul. Disewakan berarti ya? Betul. Tapi sebenarnya itu rumah tua yang memang mereka nggak tinggalin atau mereka tinggalin? Mereka tinggalin. Oh, mereka tinggalin? Iya. Dan spesifiknya kan sebenarnya kalau dicerita ini kan rumah yang bukan di antah berantah, ini kan rumah yang di tengah kota. Iya, betul. Gitu. Jadi ya salah satu kesulitannya adalah pada saat itu ngomong sama tim lokasi, ini rumah yang vibes-nya tampak sangat tua dan punya histori gitu dan mengerikan. Tapi tetangga-tetangganya masih tetap ramai ya. Bukan yang tiba-tiba di bukit gitu. Tapi seberapa besar ketika lu udah menemukan rumah itu, Mas? Lu udah cocok nih, seberapa besar lu polish lagi secara set? Lumayan banyak. Ya, tapi itu kerjaan tim art director kan. Itu kita desain bareng sama produser, kita tambahkan ini, kita kurangin ini. Ya. Pasti ada. Sebenarnya gue tuh selalu penasaran sih kayak going through the whole process itu. Kayak tadi lu bilang kan dari Jakarta berangkat harus survei, berarti kan nyari rumah lagi. Terus ketika nemu rumahnya pasti kan ada komunikasi dulu sama yang punya rumah kan. Kayak boleh nggak apa segala macam. Terus tadi salah satu alasannya kenapa gue nanya juga itu dipolish lagi apa enggak tuh karena gue penasaran aja sama prosesnya sih. Kayak berarti buat cerita Lila ini tuh lu berapa lama tuh dari awal lu kayak oke, ini project gue awal develop sampai shooting sampai akhirnya selesai? Mungkin enggak sih, setengah tahun sih. Setengah tahun ya? Enggak yang sampai lama banget. Walaupun sebenarnya penulisan itu dari tahun kemarin ya, kan? Penulisannya jauh lebih lama. Jadi penulisan dulu baru prep, masuk ke fase prep itu. Preparation itu ya kita cari lokasi, kita cari pemain gitu, baru syuting. Nah, tadi tuh lu juga sempat mention pas development penulisan itu kan langsung ngobrol sama Mbak Sarah Wijayantonya. Pas syuting seberapa besar Mbak Sarah Wijayantonya terlibat? Pada akhirnya karena kita sudah ngobrol pada saat develop, pada saat reading, waktu di lokasi kita sudah nggak bicarain soal hal-hal yang substansial lagi, yang maksudnya yang mendasar lagi gitu. Kita udah tahu. Dan karena Mbak Sarah juga main di film ini, jadi kita lebih banyak diskusi soal karakternya dia. Oke. Gitu. Dan
Oke, berarti dia appear juga di film ini ya? Iya, Ya. dia dan Mas Wisnu sebagai tim DMS juga. Jadi ini akan menceritakan ada tim DMS-nya sama yang seperti di video YouTube itu, Ya, ya. Oke. bagaimana mereka menemukan Menelusuri ini ya. Oke. Berarti Mbak Sarah main as herself. Iya. Oh, oke. Menarik. Tapi di film ini angle-nya diambilnya dari karakter yang baru dibikin itu, which is Karakter yang adalah di-build. karakter Lutetia itu ya. Iya. Ya. Menarik sih. Iya. Sebuah eksplorasi menarik sih ya, It is, karena ya. ini sebenarnya kalau buat gue pribadi sih, gue memang bukan orang yang sangat suka nonton film horor, Mas. Ya. Tapi here's the thing about mengadaptasi sebuah cerita dari, maksudnya cerita yang udah ada punya source materialnya gitu ya, especially di Indonesia dan mengenai film horor gitu. Ya. Spesifik lagi deh Threat Viral misalnya gitu. Ya, kan. ya. Ya. Yang sering gue lihat itu adalah memang ketika mengadaptasi tuh kayaknya lurus, sesuai aja gitu loh, Oke. sesuai aja, dan Ya. akhirnya itu benar-benar berasa kalau misalnya gue nonton kayak memang oke, cerita yang diambil dari source material ini, let's say misalnya dari Twitter, diadaptasi jadi film, ya udah sama aja. Betul. Kayak perasaan yang gue rasakan ketika baca ceritanya sama nonton filmnya ya sama aja. Iya, gitu. nggak berubah ya. Iya, makanya tadi sebenarnya pertanyaan gue sama Sabrina langsung ke ranah eksplorasi itu karena itu gitu. Betul. Gue mencari kayak ternyata di cerita Lila ruang eksplorasinya kayaknya jauh lebih besar gitu. Iya. Heeh. Ada suatu hal yang emosional diangkat lah di situ. Iya, ya. dan ketika lu bilang mengenai dramanya itu, Iya. Sebenarnya kalau secara rumus adaptasi, film itu sesungguhnya dia bisa bebas untuk ngambil angle apapun Betul. dan merubahnya gitu. Karena medianya Yes. berbeda kan. Misalnya Yes. adaptasi dari novel atau komik gitu. Cuman kadang-kadang jadi jadi buah si malakama juga ketika orang yang mengetahui atau menyukai karya originalnya kadang-kadang suka tidak terima gitu ketika Betul sih. karya adaptasi filmnya berbeda gitu. Iya. Tapi di Hollywood sendiri pernah ada yang beneran sampai ganti pemain utama. Jadi Sampai ganti pemain ibarat utama. gini, ngadaptasi Harry Potter tapi tokoh utama di filmnya Ron Bukan. gitu. Oh, I see. Iya. Apa ya kalau di Hollywood ya kayak gitu ya? Correct me if I'm wrong ya, kalau nggak salah Shawshank Redemption, The Shawshank Redemption itu bukan Oh, di buku harusnya bukan si si Andy. Iya, atau film lain ya. Pokoknya ada satu film yang akhirnya juga dapat Oscar or something gitu, yang dia genuinely ngadaptasi buku novel tapi ganti POV. tokoh ya ganti POV. Oke. Berarti sebenarnya kalau yang tadi lu bilang untuk mengadaptasi sebuah cerita, ya sebenarnya itu bisa dibilang ya nggak ada batasannya juga sebenarnya. Betul. Betul, karena medianya Oke. berbeda kan. Maksudnya Yes. kita harus bercerita dalam berapa, kalau film 2 jam maksimal, 1,5 jam gitu. 1,5 sampai 2 3 jam. jam. Betul. Sementara kalau buku kita bisa baca tutup gitu. Ya, dan halamannya pasti lebih banyak. Halamannya gitu lebih ya. banyak. Dan ini jadi sebuah reinterpretasi jadinya Mas ya. Betul. Iya. Kadang-kadang juga penonton itu ketika ada film yang mengadaptasi dari sebuah source material, bahkan kalaupun udah dilabelin reimagining, Iya. mereka udah terlalu attach sama Iya. cerita awalnya, Iya. mereka juga bisa nggak peduli sebenarnya. Iya. Betul. Tetap komentar ketika ada Iya, sesuatu iya. yang nggak sesuai sama Betul. cerita aslinya gitu kan. Betul. Itu berarti dari Mbak Sarah Wijayanto juga sangat terbuka ya. Sangat Ketika terbuka. lu diskusi kayak ini gue bikin karakter baru, angle-nya kayak gini segala macem. Betul. Tapi kita tetap setia menurut aku sama apa yang mau disampaikan. Cerita original. Iya, dan Hmm. atmosfer yang dari karya originalnya ya. Iya. Bahwa ini bercerita soal Lila, ya ini bercerita soal Lila. Apa yang terjadi pada Lila, apa yang terjadi pada saudari kembarnya, dan apa yang terjadi pada mereka Iya. gitu. Itu nggak kita hilangin gitu. Tetap ada ya. Itu emang ini film ini cerita juga tentang mengupas kenapa ada mereka gitu, cerita Yes. mereka. Tadi lu sempat mention Syarifah Danis itu jadi ibunya. Betul. Itu berarti boleh di-spill ya. Berarti kan kalau ngelihat ceritanya Syarifah Danis yang Betul. membunuh Betul. Lila dan Dia Lily gitu ya. kan. Kayak tokoh antagonisnya seperti Iya, di iya. cerita ini. Betul. Oke, correct me if I'm wrong deh Mas. Berarti kan antara karakter Syarifah Danis sama Lutetia ini ada di beda timeline kan? Betul. Iya. Betul. Oke, apakah nanti Akan Mereka akan bertemu. Iya. Tonton. Itu gak boleh di-spill berarti Oh, Iya. iya. Tapi kalau misalnya ada orang nanya nih Mas, Ya. oke cerita Lila premisnya apa sih gitu? Mm. Jawabnya gimana Mas? Oke. Apa kalau simpel ini lihat aja di internet tidak ada? Iya. Ya di internet juga ada sih. Yes. Ya, dan itu kayaknya udah orang-orang udah pada tahu. Premisnya masih sama videonya nggak jauh beda juga sih. Ini Hmm, tentang saudari
seorang hantu anak kecil yang mencari saudari kembarnya yang hilang dan mereka tidak pernah bertemu. Dan kemudian akan ada tokoh baru yang terlibat untuk membantu memecahkan cerita itu gitu. Yeah. Kalau misalnya cara kita kayak membawakan film ini, memperkenalkan film ini ke orang lain buat kayak mereka tertarik untuk nonton, kayak adakah hal yang paling appealing yang akan ada di cerita panjangnya yang mungkin gak ada di cerita originalnya? Ini berarti buat orang-orang yang belum terpapar sama sekali sama sekali cerita Lila gitu ya. Kalau buat aku gini sih, pasti ada alasan kenapa video itu bisa dapat penonton 11 juta viewers. Itu menurutku angka yang sangat besar. Dan memang ceritanya sangat emosional, bercerita soal kesehatan mental ibu juga, hubungan ibu dan anak. Jadi akan menjadi sebuah hiburan yang menarik banget. Sebenarnya gue sempat buka videonya dan lihat komen-komennya. Memang komen-komennya itu lebih ke arah cenderung merasakan dari sisi emosionalnya sih. Betul. Dibanding dari cerita ini adalah cerita horor atau cerita serem gitu ya. Walaupun kan yang kayak tadi lu bilang ya, ini kan arwah dua-duanya kan. Memang kita udah masuk ke ranah yang lebih supernatural gitu. Tapi kalau gue baca komen-komennya, ya komen-komennya tuh orang-orangnya lebih ke yang ini cerita sedih. Iya, gitu. cerita sedih. Lebih appeal ke griefnya kayaknya. Iya, berempati gitu, kayak emosional, kayak jadi attach sama Lily dan Lilanya gitu ya. Betul. Mungkin buat orang yang baru terpapar gitu. Let's say misalnya dia belum pernah nonton cerita Lila sama sekali gitu ya kan. Terus akhirnya dia dapat sedikit informasi gitu dan dia nggak nonton cerita originalnya. Menurut gue yang main trigger adalah orang jadi penasaran, kayak pengen tahu si Lila Lili ini tuh sebenarnya kenapa gitu kan. Iya. Feeling gue yang main trigger pada akhirnya itu nanti. Iya, rasa dukanya itu kayaknya. Karena mereka menurut gue, kalau yang gue lihat dari komen-komen orang ya, nonton video itu mereka ke-attach kayaknya sama karakter Lila gitu sebagai arwah. Dan di sini di film ini akan dijelaskan juga asal mula kenapa mereka akhirnya berpisah dan tidak bisa ketemu satu sama lain. Di film ini dijelasin. Iya. Itu sesuatu yang ada di original story-nya atau? Belum sejelas itu. Oh, berarti ini akan lebih. Iya. Mengupas sampai bahkan cerita ibunya juga. Background story of Sharifah Danish as Rahma. Ayahnya juga ayahnya. Jadi itu aku juga kadang cukup menanyakan hal itu deh, kayak kenapa di most film horror, mungkin nggak semua, cuman kayak beberapa film horror yang terkenal di kalangan audience tuh pasti masalahnya itu sama ibu. Betul ya. What is with motherhood and horror things gitu, horror films? Terus ada apa dengan fatherhood? Iya, ada apa dengan ketiadaan dari ayah ini ya, kayak keluarga kongguan terus gitu. Betul. Mostly di Indonesia tapi ya juga ya, atau enggak juga ya di Asian kayaknya. Asian ya. Mungkin di beberapa, mungkin di film Hollywood pun kayaknya Western juga mungkin cukup mama kayak gitu ya. Hereditary ya kan. Kayak fokusnya ke ibu gitu loh. Selalu ke ibu. Iya. Karena mungkin kita punya hubungan yang sangat tidak bisa terjelaskan dan dekat sama ibu kita ya. Somehow ada perasaan takut juga kan sama ibu gitu, perasaan sayang, perasaan cinta yang dalam gitu. Jadi mungkin feeling itu yang bisa dimainkan di film horor gitu. Takut kehilangan, sayang yang luar biasa gitu. Mungkin emang akan selalu ada diskusi kayak mengenai connection sama ibu ya, karena basically kita kan lahir dari rahim ibu kan. Betul. Mungkin akan selalu ada special connection gitu. Mungkin itu kali Sob. Itu ya. Sama bapak agak beda kayaknya. biasanya kalau misalnya film horor yang fokusnya between mother and son atau daughter, bokapnya absen biasanya pasti itu. Bokapnya dibikin absen tuh. Nah di sini kita dapat ini nggak? Apa tuh? Background cerita tentang ayah, figur ayahnya. Atau father figure. Akan dijelaskan juga. Cuman bagaimana ceritanya? Mari kita tonton bersama. Kita tonton guys. Nanti durasinya berapa lama mas filmnya? Filmnya 110 menit. Berarti hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam ya. Ukuran, gak tau deh, mungkin untuk ukuran film horor itu cukup panjang atau normal ya? Normal sih, masih normal. Normal ya. Sebenarnya about horror film. Aku agak lupa ya, mungkin ya sekitar itu lah. Sebenarnya tentang horror film aku juga ada beberapa bilangnya apa ya, kayak penasaranan kali ya. Karena di
kayak udah dari beberapa tahun terakhir ini kayak film Indonesia tuh memang didominasi sama genre horor kan. Betul. Dan kayak setahun tuh bisa keluar lebih dari 50 judul yang Betul. memang genre-nya horor gitu. Betul. Aku pengen tahu dari perspektifnya Mas Bobi sih kayak sebagai pelaku film dan sebagai sutradara ya. Yap. Kayak apa yang bikin genre horor atau kayak cerita horor tuh suatu hal yang appealing gitu untuk kayak terus dilanjutin dan bikin itu jadi jagoan film Indonesia lah gitu. Iya. Kayak, Sebenarnya kalau nggak salah film Indonesia tuh ada trennya. Jadi kadang-kadang suka bergulir gitu. Yes. Kayak sepertinya ini sudah mulai ada tren genre baru nih yang di Indonesia, which is good. Bukan horor lagi kan, udah mulai Iya. banyak film-film drama yang bagus dan penontonnya banyak dan komedi gitu. Tapi memang kayaknya 5 tahun ke belakang horor rajanya tuh masih horor iya. gitu. Harapannya sih semua genre bisa keluar ya dan Yes, bisa yes, yes. menjadi idola gitu. Jadi kita variatif gitu, banyak pilihan gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan Sabrina, kenapa gitu? Horor itu sangat punya tempat di hatinya penonton Indonesia. Yes, betul. Kayaknya itu karena kita tuh dalam culture kita sehari-hari tuh nggak jauh dari hal-hal yang superstitious gitu menurut aku. Kayak Gue sih setuju ya Mas. Masih Iya. banyak yang superstitious ya. iya, Kalau jadi menurut relate. pribadi Somehow ya. kita relate gitu, nggak boleh keluar maghrib. Iya, ntar diculik sama kolong wewe. Itu part of culture jatuhnya gitu kalau di aku ya. Cultural relevansinya yang tinggi berarti ya. Iya. Iya. Nah, Oke. jadinya relate. Jadi orang lebih suka menonton sesuatu yang dekat dengan apa yang mereka tahu dan mereka percaya gitu. Iya. Mengenai nggak boleh keluar maghrib itu Mas, ya gue ngerasain tuh pas kecil. Ya nyokap selalu bilang gitu ya, diculik kolong wewe katanya. Betul. Gitu ya kan. Dan itu somehow naturally secara alam bawah sadar gue, ya memang itu jadi stigma yang mungkin udah terbentuk sampai gede kali ya. Kita Betul. ingetnya kayak gitu ya. Dan itu tau gak, itu jadi alasan gue. Waktu ada film judul Waktu Maghrib keluar, gue langsung nonton. Iya, iya betul. Ini tentang apa nih? Kayaknya tentang bocil-bocil main keluar maghrib hilang nih kayaknya nih. Oh bener aja ternyata. Ya mungkin salah satu alasannya bener yang kayak Cultural gitu. relevance ya. Iya. Iya. Sebenarnya tuh Cultural iya. Apa maksudnya ya siapa namanya, gue penasaran kayak gitu bukan kayak karena mengesampingkan genre horror I guess kayak karena tuh salah satu genre film yang kayak gue juga enjoy buat nonton sih karena ya spooky dan apa sih namanya kayak bisa menyentuh hati dengan cara yang ekstrim lah gitu ya. Betul. Dengan cara yang ekstrim. Nah cuman kalau yang aku perhatiin, yang aku observe dari film horor Indonesia itu memang kayak penuh tantangan dalam bagian penulisan sih kayaknya sih. Dan itu yang kayak dirasakan juga sama banyak penonton film Indonesia kayaknya. Gitu. Dan nah makanya tadi kita juga banyak ngobrolin tentang kayak bagaimana lo ngeksplorasi cerita ini kan ya. Cuman kayak what do you feel about that fenomena lah. Kayak buat apa maksudnya kayak dari banyak film horor Indonesia ini kayak tantangannya tuh masih di bagian penulisan, kayak what do you feel about it dan kayak apa yang lo akhirnya lakukan gitu di selama karir lo gitu buat I guess buat kayak mengimprove hal itulah kayak. Iya lagi. Aku setuju bahwa tapi sebenarnya in general memang penulisan itu mungkin masih bisa kita tingkatin lagi ya. Gitu. In my case sebenarnya sebelum aku ngedirect dulu itu aku nulis juga. Jadi dulu aku awalnya kan bikin film pendek awalnya. Itu aku semua menulis filmku sendiri gitu. Bahkan filmku pertama, feature film pertama itu kan bukan horor, itu yang nulis juga aku sendiri gitu. Nice. Jadinya enaknya adalah pada saat mulai mengerjakan horor sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu, dan dapatnya horor terus kan, banyak horor. Itu aku bisa saling berkolaborasi dengan penulis gitu, mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, mengembangkan karakter dan lain-lain gitu. Cuman ya, I don't know, kayaknya ini juga part dari saya mungkin ya dan teman-teman yang mungkin ingin belajar untuk membuat sesuatu yang bagus gitu ya buat perfilman Indonesia gitu. Mungkin nggak bisa serta-merta langsung wow juga gitu. Cuman ini bagian dari perjalanan. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana supaya film yang kami bikin adalah film yang tetap baik dan entertain buat orang gitu. Tapi kalau dari Mas Bobi sendiri ngelihat traction genre horror di Indonesia ini sekarang gimana? Maksudnya kalau misalnya gue tanya dalam short term deh, kita lihat 3-5 tahun ke depan. Kalau tadi kan kita ngomong 5 tahun ke belakang. Genre horror mendominasi.
masih tetap dekat. Betul. Kira-kira kalau lu ngeliat 3-5 tahun ke depan gimana? Iya. Spesifik untuk genre horor di Indonesia. Ini berarti agak-agak memprediksi aja ya. Memprediksi, kita Ya. memprediksi ya. Sepertinya horor tuh tetap punya base fans dan penonton Ya. gitu. Jadi sepertinya walaupun akan ada banyak genre baru which is itu akan bagus gitu dan yang mendominasi juga, rasa-rasanya horor masih akan survive sih. Iya. Tapi semoga nggak mendominasi dan jadi satu-satunya genre yang ada di bioskop Thriving terus ya, gitu iya. ya. Kita juga butuh yang lain kan Yes. gitu. Yes, benar-benar. Tapi sebenarnya kalau ini pendapat aku pribadi sih Mas ya. Hmm, Kita bisa diskusi bareng. siap. Bareng Sabrina juga kayak menurut aku tuh karena di Indonesia itu kita udah cukup terkenal dengan film horor gitu. Aku tuh justru kayak salah satu orang yang rooting Ya. di idea of kayak let's say misalnya Indonesia secara industri nih filmnya kita tuh go internasionalnya udah jauh lebih besar gitu. Ya. Tapi kalau kita dikenal sama dunia sebagai negara yang bisa memproduksi film horor yang berkualitas, Ya. misalnya kayak Indonesia itu horor-horornya men. Ya. I'm rooting for that. Ya, Iya. ya. I'm really rooting for that. Dan menurut aku salah satu hal yang terjadi di industri kita sekarang sebagai di genre horror gitu ya, sebenarnya tuh masih banyak banget yang bisa dieksplorasi gitu. Iya. Betul. Sesimpel kayak kita ngomongin body horror aja deh gitu. Iya. Kayak menurut aku masih iya, lumayan betul. kayaknya sedikit belum ya. banyak gitu. Betul. Kayaknya belum banyak. Itu padahal ngomongin sebuah sub genre yang cukup familiar lah body horror ya kan. Ya. Sekarang yang aku lihat ya kalau ngelihat trennya misalnya 3-5 tahun terakhir pasti adaptasi thread viral. Ya. Kayaknya arahnya lebih ke sana gitu kan. Iya. Nah sebenarnya aku tuh ngeliatnya in the future menurut aku justru horor itu jangan sampai di industri itu mindsetnya malah direm. Harusnya di Iya, expand. Harusnya malah di-improve lagi gitu, di-develop. diluaskan gitu kan. Iya, Karena iya, tadi iya. kita kayak ngomongin kenapa horor dekat di hati masyarakat Indonesia, ngomongin cultural relevancy. Relevance yang tinggi. Ya, Ya, Sebenarnya betul. selain kultural kayak ya kita bisa lihat kan banyak film-film horor yang mengangkat misalnya dari budaya adat apa Betul. kayak Yes. gitu ya kan. Di satu sisi ada budaya ada adat, ada juga dari sisi lebih ke agamisnya, Betul. Agamis. agamanya. Betul. Itu kalau menurut aku kayaknya yang paling banyak tuh. Betul. Iya. Kalau ngaitin ke cerita Lila Ya. sekarang, sebenarnya kan nggak tahu deh gue salah atau enggak. Cerita Lila ini kan kalau kita ngomongin dari adat di Indonesia, budaya dan agama sebenarnya nggak ada kontekstual yang mengarah ke sana ya. Ini lebih ke psikologi sih sebenarnya. Psikologi. Iya, psikologi drama. Lebih ke Psychological horror. psychological horror berarti. ya. Yes. Berarti suatu hal yang bisa bisa semua orang ngerasa relate apapun background agama atau adat mereka sebenarnya kan berarti. Betul, Iya. sangat. Dan Karena mungkin psikologi. itu salah satu yang menurut gue mungkin bisa jadi faktor X gitu loh. Betul. Karena kalau yang gue lihat sih kayak gitu mas. Betul. Banyak yang masih mengangkat Dan itu kesehatan dari mental situ. ibu ya maksudnya. Iya. Kalau ibu kayaknya juga harus nonton ketika kamu capek itu Iya. nggak apa-apa untuk Iya. cerita sama orang. Ya, ya, ya. Benar-benar. Ketika mau jadi kayaknya arahnya ke sana bukan ke hal-hal lain. Ya, betul. Ya, itu salah satu yang menurut gue kayak oke. Maksudnya ini nggak kayak tren Bukan yang seperti lagi yang biasa, sekarang gue ya. lagi lihat gitu loh. Ya, ya. Walaupun memang diadaptasi dari cerita yang udah viral di Viral. YouTube ya ha. kan. Betul. Nah, Cuman ya punya daya tarik tersendiri sih ini sih. Ya. Iya. Kayaknya karena nggak tahu apa emang salah satu hal tadi kenapa gue nanya tentang film horor dan tantangannya ya kayak buat di Indonesia karena emang di belakang-belakang maksudnya di yang udah lalu-lalu tuh kayak film horor yang dari thread viral memang kebanyakan tuh ngangkat cerita yang tadi lu bilang itu kalau nggak tentang agama ya Iya. tentang ada suatu pasti adat tentang atau suatu adat, Iya. ritual. Betul. Ya kan? suatu yang dilarang terus kayak akhirnya dilanggar sama karakter-karakter yang betul. ada di film itu gitu. Nah, cuman yang mungkin suka miss di film-film tersebut itu adalah kayak mereka lupa untuk kayak bikin penontonnya tuh bisa attach secara emosional mungkin ya ke karakternya. Iya, Jadi iya. kayak ketika hal apapun terjadi Jadi, gitu ya. kayak ngeliat tuh jadi kayak Iya. pure sensational Betul, aja betul, gitu. Iya. Iya. Nah, ya. Tapi sebenarnya aku setuju dan sebenarnya kalau kita ngomongin dari beberapa yang aku dengar dari produser, memang sebenarnya kan kita mencari cerita itu yang sangat relate sama penonton ya, Betul. dan dibutuhkan keberanian juga untuk membuat film genre horor yang tidak itu saja gitu. Kan kayak kamu bilang tadi ada horor tuh kan banyak banget, ada Banyak Yes. banget. body Iya. horror, ada monster, ada zombie, Iya. ada Bahkan ya apapun. psychological horror juga kan. iya Gimana. cult apapun kan banyak. Iya, Cuman iya. kadang-kadang memang ya sebenarnya tinggal berani nggak sih ngasih sesuatu yang baru gitu. Iya. Iya. Benar.
Bener sih. sih. Dan itu emang suatu resiko sih mungkin ya Betul. dilihatnya ya. Dan pasti Buat para pasti butuh pelaku dan kalkulasi investor. kan. Betul. Iya, Pasti bener, butuh bener. kalkulasi ya. Iya. Karena kita juga Iya. belum, gue nggak tahu sih mas, tapi kita juga belum tahu kali ya kalau misalnya apa that genre gitu kita expand lebih eksploratif, lebih eksperimental. Iya, Ya kayak kita kenang gak nih ke audiens Indonesia, Indonesia, gitu. bener. Kan. Nah ini kadang-kadang nggak apa-apa curhat dikit ya. Iya, nggak kadang-kadang apa-apa, ini dia jadi- tempatnya. Jadi problemnya director sama produser. Oke. Karena as a artis, director tuh nggak mau bikin yang sama kan sebenarnya. Iya. Oke. Kayak kalau lo udah bikin gitu ya gue bikinnya gini lah gitu. Mau ngapain gitu. Tapi kalau dari kalkulasi bisnis dan segalanya kan akan lebih aman kalau membuat sesuatu yang Familiar. sudah akrab Iya. gitu. Iya. Produk yang sudah pasti akan dibeli gitu. Iya. Tapi itu Benar-benar. menjadi diskusi yang menarik sebenarnya Iya. setiap Iya, project iya. gitu. Jadinya tarik-tarikan atau Itu ulur-uluran. sebuah dinamika ya mas. Sebuah dinamika yang menarik bahkan dari semua part gitu, dari skrip, dari pemain, Iya. kadang-kadang yang satu maunya siapa. Tapi buat film Cerita Lila itu udah sempet kayak ada FGD yang kayak memperlihatkan ke apa ya, kayak yang nanti akan jadi gambaran reaksi penonton nanti gitu. Sudah. Bisa kan ada sama dipilih berapa orang gitu kan buat. Ya, Oh, udah ada ya. Oke. Sudah ada oke. beberapa kali dan Reaksinya reaksinya bagus. Oke. Mbak Sarah bahkan nangis waktu itu. Oh iya. Saya nggak ikut, tapi saya dikasih tahu Mbak Sarah nangis banget nonton itu, kayak dia inget peristiwa pada saat dia bertemu Lily dan Oh. Lila pada saat Hmm. penelusuran, dan beliau langsung WhatsApp aku waktu itu. WhatsApp bercerita dia sudah nonton filmnya dan suka filmnya. Jadi sebenarnya paling takut aku tuh kalau ditonton sama Mbak Sarah ya, karena ini kan cerita dia. Semua Wah. berawal dari dia. Iya, bener. Semoga tidak kecewa. Iya, Iya. begituan lah. Tapi berarti Mas Sarah juga belum apa kayak bagian dari preview cut apapun belum nonton ya berarti ya Mas Sarahnya? Maksudnya di FGD-nya ada Mbak Sarah? Oh, Nonton. berarti juga nonton kan? Nonton. Kayak Oh, Itu dia reaksinya. nangis kan. Mm. Iya. Aku kira kayak dia involved tuh pas kayak ngelihat dapat reaksi dari penontonnya aja, tapi dia nggak ikut. Enggak, dia ikut nonton. juga. Oke. Iya. Dia ikut nonton, Oke, oke. diundang. Berarti udah approve ya. Approve, udah ACC. Lega. Sebenarnya tuh memang, nah ini curhatan gue sedikit nih mas sekarang. Siap, boleh. Di sini saatnya curhat. Di tempat gue sendiri gak. Jadi emang gue tuh sempat bikin satu video bahas film horor yang cukup kayak keras lah gitu ya kan. Banyak orang tuh yang kayaknya miskonsepsi gitu. Oke. Kayaknya gue dibilang orang yang kayak mempermasalahkan adaptasi gitu. Oke. Menurut gue tuh, tapi balik lagi sebenarnya kita tuh nggak pernah mempermasalahkan adaptasi. Adaptasi itu kan ya Salah satu teknik. salah ya. satu teknik Mm-mm. untuk lu bisa Mm-mm. nge-craft sebuah cerita gitu kan. Betul. Itu udah dilakuin dari kapan tahu. Maksudnya di industri Hollywood pun ya adaptasi dan reimagining itu tuh udah biasa gitu kan. Betul. Sebenarnya justru kan yang gue permasalahkan itu adalah gimana cara ngadaptasinya gitu. Betul. Balik lagi tadi makanya kenapa pertanyaan gue Mas Sabrina dari awal tuh langsung ke eksplorasi. Ya. Ya kan lu literally faithful kayak lurus atau memang lu ngebangun ruang lebih luas lagi nih untuk nge-craft cerita itu gitu. Betul. Nah, uniknya Zap, kita 2 kali film MVP, Adaptasi. dua-duanya film horor. Iya, dan adaptasi Iya, dari source Dia material. bukan ibu itu juga adaptasi dari tweet saya think. Tuh, kalau di Twitter ya, dari iya. thread. dan dua-duanya ada bahas motherhood. Iya betul. Iya, betul. Dan dua-duanya bahas motherhood dan kemarin itu dia bukan ibu yang filmnya Mas Randolph itu. Iya. Menurut gua dan Sabrina itu adalah justru salah satu film yang berhasil mengadaptasi cerita dari sebuah cerita viral jadi sebuah craft film yang bagus. Ya, Yes. ya. Aku Susah juga sih tangan nonton pengen. filmnya suka sekali. Iya. Iya, benar. Kayak gue baru pertama kali tuh nonton film thread viral. Iya. Walaupun masih kelihatan nih ada kayak Flaws, ini ya, dari ritual-ritualnya nih ini kayak Hmm. sesuatu yang memang kayaknya harus tetap masuk gitu as part of the story. Hmm. Tapi kayak itu succeeded untuk kayak lebih nggak elevate level kayak ini bisa bro film adaptasi thread viral tuh bisa Betul. kayak gini Iya. gitu loh. Aku sih yakin semua orang yang bikin horor atau mungkin udah beberapa kali bikin film horor pasti ketemu dengan adaptasi. Iya. Mau adaptasi Iya, apapun iya. ya. Iya. Pasti sih. Iya. Pasti Jadi bakal ketemu semakin sih. lama semakin kepingin ngulik gitu adaptasinya diapain ya gitu. Yes. Hmm. Aku sendiri kayaknya semua filmku adaptasi deh. Ada yang dari game, ada yang dari Ah, dari Yang dari game ya? tuh apa, Mas? Dari ada game. Pamali. Oh, Pamali itu Oh dari iya, game. Pamali dari Iya, game. deng. Iya. Pamal itu banyak kan filmnya Nggak, kan. satu, dua, Iya. Iya. Terus ada yang Oh dari iya Pamal itu Mas Bobby ya. Iya, Iya. bener. Kita ngomongin itu tuh Mas sekarang. Jangan dong. Bukan maksudnya track record lu sebagai sutradara. Yes. Kan kalau kita lihat kan filmografi lu walaupun gak semua, tapi the Mostly majority of the film mostly horror kan. Hmm. Nah, sebenarnya simply ini pertanyaan yang mungkin personal ke lu kayak. Ya. Oke, lu sebagai sutradara di Indonesia, Ya. apakah ini memang approach
lu untuk kayak melihat trajektori karir lo Hmm. sebagai sutradara? Ya. Atau kayak gimana? Mungkin bisa dijelasin ke kita gitu. Oke, sebenarnya masuk ke horor tuh bisa dibilang kecelakaan. Kecelakaan. Iya, karena Oke. pada saat masuk di industri, trennya lagi horor banget. Tahun berapa tuh Mas? Sebenarnya aku bikin film pertama tuh 2018. 2018. Oke. Cuman setelah itu bikin film lagi tapi Covid kan, jadi nggak tayang. Oke. Baru mulai aktif banget tuh setelah Covid 2021. Setelah oke. Langsung bikin horor dan ada penontonnya. Jadi Itu setelah adalah itu film? Pamali 1. Pamali 1. Lumayan lah hampir 900 sampai sejuta gitu hampir. Jadi abis itu kesempatan yang datang adalah horor gitu. Cuman aku memang tidak anti genre apapun. Oke. Sebagai penggemar film dari kecil Iya. dan di era 90-an itu kayaknya kita nonton semua genre dan kita happy nontonnya gitu. Aku tuh bahkan menganggap film itu kayak dimensi lain yang ada di tembok sebelah doang gitu. Iya, iya, Kayak ini adalah real kehidupan kita di Iya, sebelah itu film yang kita bisa ketemu dinosaurus, kita bisa ketemu UFO, kita itu bisa. sangat dekat dengan Iya, kita iya. gitu. Betul. Iya. Jadi pas ada tawaran horor ya kenapa nggak aku banyak menonton film horor di masa kecil dan aku suka banget gitu. Mari kita coba bikin gitu. Tapi ternyata bagusnya atau sialnya nggak tahu bagusnya adalah kemudian horor terus karena based on data penontonnya ada kan pas film pertama, jadi kayak kesempatannya mungkin dianggapnya Bobby bisa bikin horor Iya. gitu. Wah, kalau horor Mas Bobby nih Iya. gitu. Misalnya gitu, Iya. jadi kan pasti begitu. Jadi kemudian tawaran yang datang adalah horor dan akhirnya semakin ngulik. Jadi akhirnya 4 tahun terakhir projectnya mostly horor Iya. gitu. Oke. Tapi enjoy juga bikinnya. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga aku masih kepingin bikin yang lain juga. Yes. Kalau ngeliat lu sebagai sutradara in the next 5 years, Ya. lu masih bakal mau bikin horor nggak? Mau, tapi Oh. tidak hanya horor. Oke. Memperluas filmografi. Betul. Bahkan kalau beberapa temen yang kenal aku dari kuliah kayak, "Oh sekarang horor Bob?" gitu. Oh malah kayak gitu ya? Iya. Udah diasosiasiin ya semuanya. Kok lu sekarang horor? Enggak justru gitu. Kayak karena pas beberapa bikin short film kan tidak ada yang horor gitu. Ya, Iya. ya. Tapi kalau ngomongin spesifik ke horor Mas, lu ada wishlist nggak? Apa Misalnya tuh? Buat kalau lu misalnya dapat kesempatan bikin film horor, 100% sesuai visi lu yang lu mau gitu. Mau pasti. Lu udah kebayang gak mau bikin film horor kayak apa? Udah kebayang. Tapi kayaknya butuh waktu buat nulis banget. Karena harus lu juga yang nulis. Betul. Iya. Dan nulis tuh nggak bisa cepat. Ya, Iya, betul. iya. Hmm. Jadi aku kayaknya harus mengosongkan jadwal yang agak lama untuk menulis gitu. Iya. Ya, gue sih doain Mas supaya lu bisa Iya, dapat betul. kesempatan itu. Terima sih. kasih. Kita menunggu. Iya, Bobby Prasetyo dengan film horor yang 100% dari Creative Vision, terus genre-genre lain juga. Tadi kan Iya, juga iya. open kan sama Iya. genre-genre lain kan. Betul. Yes, yes, Harapannya ya semoga. So ya, cerita Lila. Cerita Lila bakal rilis tanggal 18 18 Juni. ya, Mas? Betul. 18 Juni Oke. bulan ini. Berarti udah galprem belum sih Mas? Seminggu lagi kita ngobrol. Seminggu lagi. Seminggu iya. lagi galprem. Ya. Oke, nice. Oke. Di situ. Paling gue ada 2 pertanyaan terakhir sih Mas. Siap. Ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan pertama dulu, ini simpel aja, pertanyaan simpel. Sebagai sutradara yang mendirect film Cerita Lila, nanti ketika filmnya udah rilis di bioskop, penonton akan datang bertemu dengan filmnya. Lo ada ekspektasi nggak Oke. untuk ke penonton ketika mereka nonton film? Apa yang akan mereka ngerasain apa ya, Apa ya? mereka rasain. harapan dari lo? Iya. Sebenarnya teman-teman datang dan menonton tuh udah aku seneng banget gitu. Untuk menikmati cerita dari video yang ditonton sama 11 juta orang itu tadi, aku yakin pasti ada sesuatu yang sangat sangat worth it untuk ditonton. Jadi harapanku semoga penonton nonton dan merasa terhibur dan mendapatkan sesuatu lah dari film Cerita Lila ini gitu. Oke. Ini akan jadi experience horor yang lumayan intens Oke. dan juga nggak cuman horor, kayaknya drama horornya nggak cuman dari setan tapi juga dari dramanya karena sangat tragis. Dan mungkin juga bisa nge-attract orang-orang yang nggak cuman yang udah nonton Betul. video asli ya kali ya. Betul. Yes. Buat especially buat teman-teman yang udah nonton ya atau penggemarnya DMS, fansnya pasti udah familiar banget sama cerita ini. Yep. Ini kayaknya salah satu cerita yang paling viral di DMS gitu, mungkin 5 besarnya gitu. Udah pasti tahu banget Lila dan Lily itu siapa dan ceritanya seperti apa. Cuman kalau mau tahu backgroundnya banget, kenapa Lila dan Lily ada di posisi itu, kenapa Lila tidak bisa mencari Lily dan bagaimana cerita soal ibunya.
itu akan semuanya ada di film ini, akan diceritakan gitu. Dan buat teman-teman yang juga belum sempat nonton videonya, tetap harus merasakan roller coaster ini. Roller coasternya emosi juga, roller coaster. Emosional. Semuanya. ya. Karena yang tadi lu bilang kan, attraction pertama justru dramanya buat lu. Dramanya kuat sekali. Oke. We'll see. Satu pertanyaan Iya. terakhir Mas, Ya. sebelum kita tutup podcast ini. Tapi ini gue sedikit driving away dari filmnya. Oke. Gue mau mempertanyakan pendapat lo. Hmm. Ini sebenarnya 1 atau 2 pertanyaan ya, 2 jadi 2 pertanyaan sih. Jadi 3 pertanyaan terakhir tadi ya. Terakhir 2 Boleh. tapi langsung nih gue sebut. Gue pengen tahu pendapat lo tentang industri film Indonesia sekarang seperti apa dari kacamata lo sebagai sutradara yang udah bikin banyak film juga di Indonesia. Sama satu lagi, kalau misalnya lo bisa ngubah satu hal apapun yang ada di industri film Indonesia, apa yang pengen lo ubah? Industri film Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya kalau aku lihat. Oke. Penonton Indonesia tuh lagi banyak-banyaknya dan mereka suka nonton film Indonesia gitu. Karena setauku sebelum pandemi itu juga bagus banget. 2019 tuh lagi peak juga tuh. Iya. Sebenarnya kita sempat kehantam pandemi, terus bioskop tutup apa segala macem kan. Ternyata habis pandemi kita jalan lagi dan Iya. justru makin besar. Justru malah naik banget. Betul, Iya. karena berdasarkan data penonton Indonesia tuh berapa puluh juta gitu, 80 juta or something, besar banget. Lagi sehat banget, industrinya lagi banyak banget gitu. Pelaku pekerjanya di belakang layar juga akhirnya menjadi semakin banyak, semakin variatif. Ya bagus. Tapi mungkin ya kalau dari aku mungkin sedikit harapannya, walaupun film Indonesia juga ditonton sama banyak orang, film-film lain juga tetap harus nonton kali ya. Karena semakin banyak film yang ditonton semakin bagus sih. Iya, betul. Kalau yang Terus pertanyaan kedua tadi? apa sih? Kalau misalnya ada satu hal yang mau lo Harus. ubah dan bisa lo ubah di industri film Indonesia itu apa? Apa ya? Ini by the way kita selalu nanya ke setiap Iya. guest yang datang ke sini. Betul. Oke, gitu ya. Jawabannya selalu Ada Beda-beda satu hal ya. yang paling iya. ya jawabannya selalu itu gitu ya. Oh gitu ya. Tapi Apa ada ya? juga yang beda-beda. Iya, ada Iya. juga beda-beda. Harapannya semoga semakin banyak produser-produser yang berani membuat sesuatu yang berbeda Oke. dan sehingga berkolaborasi dengan director juga nanti bisa jadi semakin eksploratif gitu. Karena ketika kita berani membuat sesuatu yang berbeda, pastinya akan menghasilkan suatu pilihan yang lebih banyak lagi juga buat penonton Indonesia gitu. Yes. Oke. Nice. Kita That's a cool answer. Dan Yeah. gue doakan itu say juga bisa amin terjadi. to that. Yeah. Amen ya. Amin guys. Oke, Mas Bobby, thank you banget. Yes. Thank you Terima banget kasih. udah banyak ngobrol Membagi sama banyak kita hal, ya. tentang upcoming film lu. cerita Membiarkan kita mengorek cerita Lila. Ya. Terima kasih dong udah Yes, diundang. setelah sekian Yeah. lama kita udah nggak bahas film horor. Kita bahas film horor Nonton lagi. ya nanti. Of course. Yes. Yeah, of Dan, course. diingatkan juga ke teman-teman yang nonton, Cerita Lila akan rilis di bioskop Indonesia tanggal 18 18 Juni. Kalau Yeah. dari kita ngetek sekarang berarti 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Kalau dari video ini nanti di post mungkin tinggal seminggu lagi kayaknya. Jadi buat Yeah. kalian yang udah penasaran, jangan lupa tanggal 18 Juni. Book a date guys. Yes, dan Yeah. Mas Bobby, thank you sekali lagi. Terima kasih Terima banyak. kasih. Ke banyak. Studio Natap Layar. Semoga gak kapok dan semoga pengen banget Sukses bisa filmnya ngobrol-ngobrol. juga ya. Oke, kalau gitu nanti ditunggu videonya dan see you all guys in the Bye, next episode. guys. Bye bye.